hanya utusan. Oke. Ya mirip Sadat kita, cuman belakangnya beda. Oh, jadi Sadatnya Yohanes 17:3 Pak? Iya. Iya. Masih ingat nggak Pak? Masih ingat nggak Pak Yohanes 17:3 ya? Iya. Oh gitu ya, jadi mereka menolak Trinitas? Iya betul. Baru tahu saya ada gereja tauhid gitu. Iya. Terus waktu Bapak di lembaganya Indonesia Amerika itu kegiatannya jadi apa aja Pak? Yang banyak ya mengajar pendeta-pendeta asing yang mau terjun ke Indonesia. Oh, Dan pendeta Indonesia yang mau ke luar negeri. Oh gitu. Iya. Itu mengajarinya di Indonesia atau di luar negeri? Ya di Indonesia ya di luar negeri. Oh gitu. Jadi kalau yang di luar negeri Bapak mengajari pendeta yang mau ke Indonesia? Termasuk ya. Gitu. Iya. Terus kalau Bapak ngajari Indonesia, mengajari pendeta yang mau ke luar negeri gitu? Iya. Terus ada juga yang sudah di dalam ini yang kita ada pemantapan ya. Dari luar itu kita mantapkan lagi. Ya. Dari luar maksudnya yang dari luar negeri ke Indonesia? Ya, kita mantapkan. Sebelum mereka lebih yakin ini kita kasih pemantapan lagi. Oh. Iya. Yang dari luar itu berarti ke Indonesia memang tujuannya untuk penginjilan? Iya, betul, ya, ya. Ke daerah-daerah pelosok? Iya. Sampai buka gereja nggak Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang sedang berada di kota Surabaya. Ya, tadi malam baru selesai acara debat ya. Alhamdulillah pagi ini saya sedang bersama dengan Bapak Onelius Randitan Jaya. Betul Pak ya? Saya nyetan Pak ya? Iya. Sama dong berarti sama saya. Berarti Ya. Bapak setan? Saya juga setan Pak. Ya kalau dibalik boleh. Warga desa. Alhamdulillah ya. Berarti ini tidak kebetulan saya bertemu dengan Pak Randi yang sama-sama setan. Iya, iya. Nah, Amal kebenaran. nah, Pak Randi ini ceritanya juga mantan kafir ya Pak ya? Betul? Kalau guru saya bilang itu saya rajanya kafir. Oh rajanya kafir loh, bisa begitu Pak? Iya, karena saya mengajari pendeta-pendeta di bawah saya kan ya. Oh, tahun berapa tuh Pak? Sudah lama ya, 20 apa, ya apa? Saya single kan gitu. Masih. Dari single? Iya. Sebelum berumah tangga? Iya, saya udah mengajar pendeta-pendeta. Bapak ini apa? Lulusan STT atau bagaimana? Iya. Di STT mana Pak? STT Joshua itu. Joshua? Iya. Di kota? Di Kota Batu, cabangnya No Mention Medan. Oh, di Batu atau Batu Pak? Batu. Oh, Batu. Ya, bukan? Batu itu kan orang apa? Orang Jawa bilangnya Batu. Batu ya. Iya, iya, iya. Lebih mantap ya. Yang benar Batu kan Pak ya? Tulisannya Batu gitu ya. STT? Ya, semua kita nggak benar aja. STT apa Pak tadi? Joshua? Iya, Joshua. Oke. Tahun berapa inget Pak? Iya, itu yang apa? Filenya udah hilang. Oh, filenya udah hilang? Iya. Hilang atau dihilangkan sama... Iya, saya merasa nggak butuh ya surat. Oh. Termasuk surat nikah saya hanya buang waktu itu. Oh gitu? Iya. Karena sudah hampir nggak perlu, ternyata terakhir ini Dibutuhkan. Saya urus lagi itu. Saya urus lagi. Untung masih ketemu ya. Oh gitu? Katanya di catatan sipil. Ijazah STT-nya Bapak malah Bapak buang? Saya anggap kan nggak berguna, itu masa lalu. Oh, masa lalu. Iya, iya. Tapi ingat nggak Pak kira-kira tahun berapa? Sebelum 2000 apa gimana ya? Sebelum 2000? Iya. Sebelum 2000. Tahun berapa? Bapak masuk kuliah tahun berapa? Masuk. Bapak SMA-nya angkatan berapa? Tahun berapa SMA-nya? Saya lulus sekolah itu tahun 91 apa 90 ya? Oh, 9192 ya. Iya. Pak, mohon maaf Pak, mic-nya ada mau lepas ya Pak. Gitu. Oh, enggak mau kompromi. Iya. Oke, terus Bapak lulusan STT Joshua. Waktu itu yang di STT ini apa Pak? Jurusan apa? Apa? Misi? Jurusan misi atau apa? Teologi? Evangelisasi. Evangelisasi. Oh, berarti memang Bapak jurusannya memang untuk penginjilan gitu Iya, ya? saya memang impian saya itu jadi penginjil dunia. Bukan pendeta. Kalau pendeta kan hanya di satu tempat ya. Kalau penginjil kan saya bisa keliling-keliling. Oke, berarti Pak Randi setelah lulus STT itu menjadi gembala sidang atau enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Keliling? Keliling ya. Cari jiwa gitu Pak? Ya, pendeta-pendeta di bawah saya yang setia ya. Saya nggak suka setia ya.
Nah, kemana aja Pak? Kelilingnya kemana aja? Indonesia. Cuma di Indonesia aja atau hampir termasuk ke luar negeri? ke luar negeri juga? Kemana itu? Termasuk ke apa? Sampai ke Amerika? Yang banyak itu Amerika. Oh, malah Amerika. Amerika juga penginjilan juga sangat aktif ya Pak ya? Iya. Terus kebetulan dulu yang awal-awal ada penginjilan Indonesia Amerika itu saya ada dalamnya. Penginjilan Indonesia Amerika? Itu yang lembaga apa itu Pak? Title-nya itu apa? Indonesian United States Evangelization. Oh, oke. Iya. Jadi kerjasama Amerika sama Indonesia Iya, gitu iya, untuk evangelisasi. Iya. Oh, oke. Terus gimana ceritanya Bapak kok bisa sampai ngajarin pendeta-pendeta itu? Ya, Ini apa nih kok bisa di stop? spesialnya tuh saya nggak tahu cerita ya. Tiba-tiba saya ketemu temen ya, ngomong ya bla bla bla. Ternyata saya difungsikan di situ ya. Ya, saya dia tanya apa? Ya dia tahu berita saya ya. Saya memang selalu bereputasi baik di sekolah ya, mulai SD sampai SD. Itu terus apa? Ini teman-teman dekat ya. Saya ditawar oke kan. Itu Bapak waktu ikut lembaga itu, Bapak sebelumnya di Indonesia sudah berada di bawah gereja apa gitu Pak? Saya sempat awal-awal saya di gereja Pantekosta. Pantekosta? Ya, Namanya gereja apa? Gereja Pantekosta El Shaddai. El Shaddai. GPD El Shaddai. Oh, di Terus kota? di Kota Batu. Di Batu itu. Ya, terus selanjutnya ini saya masuk Ekumene. Terus sama gereja Tauhid ya. Gereja Tauhid? Iya. Di mana tuh Pak gereja Tauhid Pak? Di Malang ada, di Batu mulai perintisan ya. Oh gitu? Iya. Itu gembalanya bukan Bapak? Bukan, saya ya salah satu fungsionaris saja. Oh, Iya. gereja Tauhid itu berarti gimana Pak? Nggak, Ya. atau itu nggak menerima trinitas atau gimana? Iya, dia mengesahkan Tuhan dan Yesus hanya utusan. Oke. Ya merit syahadat kita cuman belakangnya beda. Oh, jadi syahadatnya Yohanes 17:3 Pak? Iya. Masih ingat nggak Pak? Masih ingat nggak Pak Yohanes 17:3 ya? Oh gitu ya, jadi mereka menolak trinitas? Iya betul. Baru tahu saya ada gereja Tauhid gitu. Iya. Terus waktu Bapak di lembaganya Indonesia Amerika itu kegiatannya jadi apa aja Pak? Yang banyak ya mengajar pendeta-pendeta asing yang mau terjun ke Indonesia Oh, dan pendeta Indonesia yang mau ke luar negeri. oh gitu. Iya. Itu mengajarinya di Indonesia atau di luar negeri? Ya di Indonesia ya di luar negeri. Oh gitu. Jadi kalau yang di luar negeri Bapak mengajari pendeta yang mau ke Indonesia, Termasuk ya. gitu. Iya. Terus kalau Bapak ngajari Indonesia mengajari pendeta yang mau ke luar negeri gitu. Iya. Terus ada juga yang sudah di dalam ini yang kita ada pemantapan ya. Dari luar itu kita mantapkan lagi. Ya. Dari luar maksudnya yang dari luar negeri ke Indonesia, Ya, kita terus mantapkan sebelum mereka lebih yakin ini kita kasih pemantapan lagi. Oh, Iya. yang dari luar itu berarti ke Indonesia memang tujuannya untuk Iya penginjilan, betul Pak? ya. Iya. Ke daerah-daerah pelosok, Iya. sampai buka gereja nggak Pak? Mereka nggak buka gereja, yang penting jadi Kristen aja. Oh. Itu dilepas. Ya. Oh, Pak, targetnya adalah mengkristenkan orang di luar Kristen gitu. Iya. Iya. Untuk dijadikan jemaat gereja atau untuk dijadikan misionaris Pak? Kita seperti apa? Seperti sales tanam ya. Apa? Seperti sales tanam ya. Sales? Sales tanamnya ya. Dia harus membuahkan ya, jadi buah juga. Ya. Sales apa tadi Pak? Sales tanam. Oh, sales tanam. Iya. Jadi dia menjadikan orang untuk menjadi misionaris Iya, lagi gitu. Iya, maksudnya dia harus berbuah banyak ya. Oke. Kita nggak merasa mengkristenkan, kita kan membuang istilah kristenisasi atau kata salib, kita kata gereja. Itu kita hindari. Dik, tolong tutup aja Dik. Enggak. Secara umum kan masyarakat Islam sudah jemu dengan kata itu ya, kalimat-kalimat itu. Jadi kita yang banyak itu kita pendekatan kita ya, approach kita ke Tutup nih. humanity ya. Humanity. Iya. Oke.
Jadi pada waktu mendekati orang untuk dikristenkan melalui cara humanity. Iya. Iya. Dengan apa Pak? Bantuan kemanusiaan gitu atau apa? Termasuk ya, jadi kita kasih sampel ya. Ya politeness itu kita contohkan ya. Oke, kesopanan Ya, gitu ya. terus apa? Keramahan. Walaupun di Islam itu kan sudah bukan hal baru, tapi Iya. yang masyarakat itu lebih real itu kayaknya lebih enjoy, lebih senang. Itu di daerah mana aja Pak? Kalau Indonesia hampir seluruh ya. Seluruh? Ya, ya. Enggak, di Indonesia di semua provinsi? Hampir seluruh. Kita Bersemua? saat titik-titik tertentu memang kita sudah kasih orang. Memang ada berapa orang Pak yang keliling di Indonesia yang melakukan misi itu? Ya sebelumnya kalau jumlah kita nggak terlalu nggak tahu memang kita Nggak tahu pasti. atau nggak dikasih tahu ya. Terus itu cuman setahu saya setiap kota, setiap daerah pasti ada satu titik. Oh gitu, Ya. setiap kota. Ya semua orang kan akan berkembang dengan sendiri ya. Oh gitu. Terus untuk kristenisasi ini kita nggak perlu membuat statement atau mengatakan kristenisasi. Kalau orang sudah kasih ke pengertian ya, secara otomatis dia akan jadi Kristen sendiri. Oh gitu. Dia kasih pemahaman Alkitab sedemikian rupa ya. Secara nggak langsung mereka akan menerima. Iya. Dan kalau saya ketemu orang ya awal-awal ya, 2-3 kali itu saya nggak yakin kalau orang itu nggak menerima saya. Kita persahabatan kita jalani. Oh secara natural gitu aja. Iya, iya. Terus? Ya akhirnya mereka bisa menerima ya. Kalau dari ini malah saya untuk bukti supaya secara hukum itu saya nggak dibantah orang ya. Itu saya minta persetujuan dan ada tanda tangan gitu. Oh gitu. Ya. Jadi saya kan nggak melanggar bukan program kristenisasi macam-macam, itu kan hanya program kemanusiaan. Oke. Ya. Jadi Bapak minta sampai orang yang masuk ke Kristen itu sampai tanda tangan di surat pernyataan. Ya, bahwa Supaya Bapak nggak disalahin gitu. ya. Jadi Pintar juga ya. Begitu rupanya. Ya. Kita kan Kristen kan kita harus jadi ular kan ya. Cerdik seperti ular Pak ya? Iya. Iya. Tulus seperti merpati. Oke. Iya. Jadi supaya nggak diajar massa gitu, Iya. atau surat pernyataan gitu ya. Kita kadali. Kadali. Iya. Oke. Iya. Itu Bapak lakukan kegiatan itu kira-kira di tahun berapa Pak? Masih ingat Pak? Kayaknya 2000-an ya, kayak 2000-an ya. Tahun-tahun 2000-an. Sebelum kurang lebihnya 2000 lah ya. 2000-an. Iya. Berapa lama Bapak melakukan kegiatan itu Pak? Saya SMP kelas 2 kelas 3 itu udah aktif ya. SMP? SMP usia Oh SMU. SMP Oh, SMP? Sudah aktif? sudah aktif. Ya. Aktif apa Pak? Kegiatan ya kekristenan itu. Gereja itu? Iya. Tapi- Awal saya bisa khotbah itu kelas 2. SMP? Iya. SMP kelas 2 udah khotbah Pak? Sudah bisa khotbah. Lalu terus yang dikhotbahin siapa Pak? Orang-orang tua gitu? Ya kebetulan waktu saya ada dikasih kesempatannya. Pertama ke pemuda-pemuda ya. Oke. Terus ada sekolah minggu. Terus ke dewasa umum ya. Oh. Iya. Iya. Jadi memang dari kecil udah ada bakat pendeta ya Pak ya? Ya enggak tahu orang yang katakan itu. Orang yang saya nggak mau berani nggak berani katakan ya. Orang yang katakan itu Iya. katanya saya ada talenta ya. Iya. Terus apa artinya waktu Bapak melakukan kegiatan penginjilan itu biasanya ditargetkan nggak Pak? Harus bisa menjala jiwa berapa orang gitu? Ya bukan istilahnya bukan target ya. Jadi buah itu harus real. Iya. Istilahnya padi ini sudah menguning. Itulah dulu ya. Ini kan harus dituai betul. Ya. Penuai ini kalau orang tanian jangan sampai terbuang ke tanah kan ya. Jadi ini harus kita tuai betul. Ya. Tapi tidak ditargetkan harus berapa gitu enggak? Enggak, ya. Bebas ya? Ya bebas, tapi Pokoknya sebanyak-banyaknya gitu. ya. Tapi laporan kan real ya.
Terus Bapak itu sistemnya kalau gitu tuh dulu waktu di lembaga itu sistemnya digaji atau dapat bonus gitu Pak? Kalau apa ya? Ya bisa gaji, bisa bonus ya itu. Yang penting kan itu ada support ya. Iya. Terus kalau untuk kebutuhan saya itu sudah lebih. Dipenuhin semua ya. Terus kalau untuk ada satu proyek ya, ada banyak pengusaha-pengusaha mereka ini peduli. Oh, support gitu ya. Terus Jadi, keluarga pendeta-pendeta murid saya yang banyak pengusaha itu ya peduli. Jadi kalau begitu yang Bapak ajari kepada pendeta-pendeta itu sebenarnya ilmu bagaimana menjalankan misi kristenisasi berarti ya? Iya, betul. Itu ya? Bukan teologi berarti Pak? Ya, kristenisasi sama teologi kan nggak bisa dipisah ya. Ya enggak, bukan maksudnya yang Bapak ajarkan kepada pendeta-pendeta itu sebenarnya adalah teknik-teknik atau strategi kristenisasi gitu ya? Iya, termasuk ya. Gitu ya? Ya. Bukan ngajarin teologinya gitu kan? Ya, kita ya. Apa termasuk? Ya termasuk ya. Kalau mereka nggak punya ilmu ya. Loh, kalau sudah jadi pendeta kan pasti sudah punya ilmu teologi dari ST. Tapi ketika mau terjun ke lapangan, itu yang harus strategi di lapangannya kan begitu? Ya, kita memang mengajari strategi itu ya. Tapi untuk apa? Main sainsnya ini kita kasih juga ya. Main sains itu maksudnya? Apa? Ya ilmu utama teologi kan kita kasih. Oh, maksudnya main sainsnya. Ya, Oke. Jadi mereka ini supaya nggak berjalan dalam kebutaan gitu. Oke. Ya. Diperdalam lagi gitu Ya, maksudnya teologi ini diperdalam lagi. Itu ya sampai Ya, istilahnya dipersiapkan betul-betul gitu ya. Kita tahu kan di luar sana ya, para tokoh-tokoh mereka kan bukan orang bodoh ya. Iya. Jadi kita harus membekali ya hampir komplit ilmunya kita ya. Mau bidang ekonomi, bidang apa ya. Kalau kita terjunkan, jadi mereka bisa mandiri. Iya. Itu kalau yang dari luar ke Indonesia, terus mereka tinggal juga di pedesaan-pedesaan gitu. Iya, mereka senang. Malah seneng. Senang. Makan tiwul gitu. Iya. Apa kalau di kampung itu urap-urap itu, senang mereka. Oh, malah makan urat. Ya urap-urap itu senang. Terus apa? Kadang itu banyak yang orang desa itu malah Malah seneng. menyambut ya. Oh, iya. Kan merasa ada orang asing datang ya. Kan beda ya. Rambutnya putih macam-macam ya. Iya. Apa memang terus senang ya. Ya kan karena memang dasarnya orang Indonesia kan sudah ramah ya. Iya, betul. Jadi kalau ada orang asing ya tetap dilayani dengan baik gitu ya. Mereka ini nyaris nggak ada anggaran makan ya. Nyaris? Nggak ada anggaran makan kan nggak perlu lagi beli ya. Oh, karena dikasih Puas terus. orang kampung ini ya. Jadi sampai lebih-lebih ya. Malah gitu ya. Ya buah ya macam-macam tuh lebih-lebih. Loh, kalau Pak Randi ini hanya mengajari pendetanya atau ikut terjun ke lapangan, Pak? Ya terjun, saya ngasih sampel kan. Ngasih sampel? Iya. Oke. Jadi kalau hanya teori kan nggak masuk. Iya. Nah, selama Bapak berkecimpung di dunia misionari itu, termasuk di dalamnya mengajari pendeta yang mau melakukan penginjilan, termasuk juga Pak Randi juga ikut terjun ke lapangan, itu Pak Randi ingat nggak sudah pernah murtadin berapa orang? Ini pertanyaan ini yang membuat saya ngeri ya. Karena kalau saya untung saya jadi Islam nggak dipukuli orang Islam. Saya dulu nggak berani mengatakan saya sudah Islam, nggak berani. Oke. Saya sembunyi-sembunyi apa? Ya, pokoknya saya udah Islam beres ya. Ya saya waktu pulang ke kampung ya, ke rumah saya itu ya, karena saya merasa diri sudah Islam ya saya sholat ke masjid kan. 1 kali 2 kali aman, 3 kali saya nggak aman. Kenapa? Didatangi lah saya sama begitu selesai sholat subuh itu saya datangi sama tokohnya itu ya. Ada apa saya masuk masjid ya. Mereka tahu peran saya ini lebih dari pendeta ya.
Oke. Terus jangan-jangan ada satu hal yang dibalik ke apa? Saya masuk masjid ya. Terus kalau malah dia mereka menawarkan enggak. Kalau saya benar-benar Islam ini harus ada ikrar ya. Ada perjanjian ya. Di atas segel atau meterai. Terus ada saksi ya. Sesuai prosesi mereka ya. Ya saya terima kasih ya, apa? Karena mereka ada perhatian saya. Cuman intinya esensi yang paling perlu. Saya mau carikan apa? Momen yang paling bagus di sidang Jumat yang paling ramai dan khotib yang paling terkenal saat itu. Cuman bagi saya enggak apa-apa. Itu di mana? Di mana itu? Di Batu. Di Batu. Ya, cuman bagi saya ikrar nggak terlalu penting. Yang penting itu kan esensinya aja. Buat apa saya berkorban jadi Islam tahu kalau laku saya bukan Islam. Yang penting praktisnya saya. Ya. Saya lebih senang itu sambung rasa, kita sharing, tukar pikiran itu ya. Nggak segampang saya masuk saya masuk Islam kan nggak semudah balikan tangan. Karena itu bukan cita-cita saya jadi Islam ya. Tapi tidak tahu ini saya dikasih dia sama Gusti Allah. Ya. Saya cita-cita saya malah impian saya itu jadi penginjil dunia. Oke. Tahu jadi Muslim. Iya, itu di luar dugaan. Tar dulu, Pak. Sebelum saya Islam ini kayak tempat-tempat Wali Songo udah tak kelilingi itu dulu. Sebelum jadi Muslim, sudah mengelilingi tempat Wali Songo. Iya, kalau di agama sebelah kan ada tempat-tempat santo-santo. Oh, santo-santo ya. Kita tempat Wali Songo itu sudah saya kelilingi. Oke. Tunggu Pak, tadi saya penasaran Pak, yang sudah murtadin berapa orang tuh? Masih ingat nggak Pak berapa sih? Ya itu saya kalau jumlahnya itu tidak terhitung atau gimana? Sudah nggak terhitung, apalagi di bawah pendeta-pendeta di bawah saya. Berarti kan kayak multi level ya, dosa saya semakin banyak. Iya. Dosa jariah gitu Bang. Ya nggak tahu, saya agak ngeri kalau saya bicara ini saya ya untung saya nggak dipukuli orang Islam ya. Kalau orang Islam dendam kan saya sudah. Ya tapi kan gini Pak, Bapak walaupun memurtadkan sekian ribu orang, tapi ketika Bapak sudah menjadi Muslim kan Bapak sudah nggak punya dosa lagi. Sudah dihapus Pak dosa Bapak. Ya tapi. Ya Insya Allah Pak, asal Islam Bapak baik gitu. Ya tapi gitu, dulu kan saya awal jadi Islam tuh keluarga teman-teman itu nggak terima ya. Terus juga orang Islam aja mengatakan buat apa saya menjadi Islam cuma gitu ya. Jadi Bapak udah nggak ingat berapa orang yang dimurtadkan? Nggak ingat ya, yang banyak ya. Terus kalau yang di Indonesia Bapak ke daerah mana aja? Ada ke Sumatera ya. Sumatera mana Pak? Sampai di Padang ya. Padang. Iya. Sumatera Selatan juga? Sumatera Selatan hanya Palembang. Ya. Termasuk Palembang ada. Lubuk Linggau juga? Ya, Lubuk Linggau ya. Oh, udah sebenarnya. Sudah. Ya. Terus ke mana? Ada Salak juga kan sana. Terus sampai ke Aceh nggak Pak? Aceh enggak ya. Oh, Aceh enggak. Ya. Di Padang gimana Pak? Di Padang? Padang banyak tantangan kan? Ya. Padang kan Islamnya kuat gitu. Ya, saya sempat bekerja sama dengan tokoh Muslim Minangkabau. Ya. Untuk apa? Ya untuk kerjasama kemanusiaan itu. Oh, kemanusiaan. Ya, dalamnya ya kita kemas sendiri kan. Oke. Ya. Jadi selalu bawa benderanya kemanusiaan gitu ya Pak ya? Ya, kita kan namanya salesnya Yesus ya. Jadi kita kemana-mana kan testimoni kita hanya tentang juru selamat itu ya. Ya. Salesnya Yesus. Emang Yesus perlu sales ya? Itu atas dasar itu Pak ya? Matius 28:19 Pak ya? Ya betul ya. Jadikan semua bangsa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya itu salah satu pemicu saya itu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Waktu Bapak menginjili dengan ayat itu,
Itu Bapak tahu nggak kalau itu ayat sisipan, Pak? Saya waktu itu jujur ya, saya hanya terlalu antusias aja. Antusias. Jadi saya nggak pedulikan gitu. Oke. Ya, saya tahu-tahu malah saya udah terakhir saya dapat beasiswa ke Amerika, ke Filipina. Beasiswa apa? Beasiswa teologi kan. Itu saya semakin blank. Dapat beasiswa semakin blank. Iya. Maksudnya gimana tuh, Pak? Semakin tinggi, saya rasa semakin tinggi ilmu yang saya capai ini, saya semakin blank. Saya bisa meyakinkan orang, tapi saya sendiri yang nggak yakin. Loh, gimana, Pak? Iya. Ya itu ada beberapa ayat yang merasa menentang dirinya sendiri. Oh, enggak, maksudnya gini, Pak. Waktu di STT itu diajarin nggak, Pak, kritik teks, Pak? Ya. Waktu di STT kan Bapak dulu kan lulusan STT. Itu waktu belajar di STT itu diajarin kritik teks nggak, Pak? Ya otomatis itu. Ya. Maksudnya contoh misalnya kayak ayat ini tidak otentik gitu. Ayat ini pasti tidak asli gitu diajarin nggak, Pak? Oh kalau itu nggak terlalu mendetail, hanya sekedar sekedar formalitas ya. Formalitas. Iya. Oh. Iya. Nah, maksud saya makanya tadi saya tanya, waktu Bapak menginjili dengan dasar Matius 28:19, itu pada saat itu Bapak tahu nggak kalau ayat itu sebenarnya ada ayat sisipan gitu? Saya nggak tahu. Pak. Nggak tahu ya? Saya mengajar tuh ada berapa terjemahan ya. Tapi jujur saya nggak tahu Injil yang asli itu saya nggak tahu. Nggak tahu, maksudnya nggak tahu apanya? Ya, oh, maksudnya dalamannya gitu? Iya. Oh. Saya Injil yang asli, yang benar-benar asli itu saya nggak tahu. Ya. Yang Bapak lakukan hanya mencoba mempengaruhi orang untuk masuk Kristen gitu? Iya. Oke. Itu kalau ada satu orang Pak non Kristen bisa Bapak injili itu sampai masuk Kristen, itu Bapak dapat bonus nggak? Saya rasa bonusnya tuh lebih-lebih. Apa tuh, Pak? Bonusnya bukan hanya materi. Termasuk ada orang saya bisa menyelamatkan jiwa satu itu. Itu kebahagiaan saya udah luar biasa. Kebahagiaan pribadi. Saya pribadi ya. Tapi kalau yang lain-lain itu kan. Tapi kalau materi gimana, Pak? Bapak dapat materi? Ya kalau income kan sudah lebih-lebih ya tuh. Sudah lebih-lebih. Ya. Jadi bukan berdasarkan berapa orang yang Bapak masukkan gitu ya. Tapi memang Bapak sudah di cover untuk Iya, itu ya. Gitu ya. Terus apa? Ya kalau jumlah kan sudah otomatis saya tanggung jawab itu ya. Karena dari ayat itu saya sudah menjadi pegangan saya itu. Itu ya. Tadi Bapak, saya tertarik tadi waktu Bapak bilang saya bisa meyakinkan orang tapi saya sendiri nggak yakin gitu. Iya. Itu ada ayat spesifik nggak, Pak, yang Bapak maksud itu? Ya, itu salah satunya, ya banyak ayat tuh. Salah satunya tuh di Yohanes pertama ayat pertama. Oh, Yohanes 1. Iya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah. Firman itu dan Allah sendiri. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Nah itu ini kan ayat ini saya gunakan untuk meyakinkan orang bagaimana Yesus itu bisa menjelma menjadi manusia. Yesus ini 100% Allah dan 100% manusia. Itu Bapak sering memurtadkan orang pakai Yohanes 1, ya, Pak? Gitu ya? Jadi ini lebih gampang, kita logikakan di orang-orang awam itu lebih gampang. Mereka lebih menerima. Tapi mohon maaf ya, saya sendiri malah gak yakin itu. Bagaimana pada mulanya ada firman, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ini yang saya nggak bisa terima. Ya, nggak terimanya gimana? Penjelmaan, pengajawantan ini saya bisa logikan ke orang lain, tapi saya sendiri dalam hati ini saya nggak bisa terima. Nggak terimanya. Pada mulanya adalah firman. Firman kan kata-kata, sabda, yang keluar dari mulutnya.
Terus firman itu bersama dengan Allah. Seolah-olah firman dan Allah kan memang Dua entitas. dua identitas atau dua individu ya. Ya. Terus dan firman itu adalah nah, tiba-tiba di akhir nih firman adalah Allah. Dua individu yang berbeda tiba-tiba jadi satu. Yang ini membuat saya confused, bingung. Dan mematahkan, akhirnya bisa mematahkan keimanan saya selama ini yang saya bisa meyakinkan orang. Ya. Bapak tahu nggak? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ya. Ayat itu Pak, itu sebenarnya adalah adopsi dari filosofi Helenisme Yunani kuno. Pernah dengar Pak? Saya pernah baca bukunya Ellen G. White. Oh, Ellen G. White, Advent ya berarti? Iya, terus saya pernah di Advent. Oh, pernah di Advent? Sinode Jemaat apa? Gereja Tauhid itu pecah dari Advent. Oh gitu. Oh, oke, terus? Ya, terus itu apa? Ya, ada semacam keterangan atau suratan yang menyatakan seperti yang disampaikan Pak Doni. Oh gitu. Ya. Ya. Ada adopsi filosofi Helenistik Ya. dari Yunani kuno ya. Ya. Nah waktu Bapak tahu itu jadi gimana? Goyang gimana? Ya, ada quarrel ya. Quarrel. Ya, quarrel ini pertentangan dalam hati saya. Pergulatan gitu Pak? Iya, pergulatan. Kalau istilah orang Kristen kan pergulatan Ya, gitu ya. mereka senang gulat. Sampai Tuhan aja diajak gulat. Sampai Tuhan diajak gulat sama Yakub gitu. Ya, jadi nggak logika dan itu nggak logika. Terus? Memang Yakub kan penipu. Iya, iya. Kakaknya sendiri aja ditipu ya? Iya, iya. Bapaknya buta aja ditipu ya? Di Bible loh ya? Iya. Bukan. Terus? Ya, itu semakin saya bingung ya. Akhirnya saya pernah satu saat saya nggak beragama. Berapa lama? Ya agak lama ya. Mungkin lebih 1 tahun ya. Lebih dari 1 tahun? Saya nggak beragama. Jadi agnostik atau ateis? Saya pokoknya percaya sama yang membuat merahnya lombok, yang buat hitamnya rambut. Oke. Saya kalau tanya orang beragama ya, agama saya apa, juga sensus segala itu, atau di kampus ya. Saya mohon maaf, saya nggak bisa menyebut agama. Oh. Iya. Saya hanya jelaskan ya, saya hanya percaya pada yang membuat merahnya lombok atau yang buat hitamnya rambut. Mau ditulis bagaimana, monggo. Kalau nggak ditulis tidak apa-apa. Berarti Bapak waktu itu percaya ada Tuhan tapi tidak percaya pada agama. Iya. Agnostik Pak itu Pak. Ya istilahnya waktu itu saya nggak peduli. Yang penting itulah sikon yang saya alami. Iya, iya. Iya. Berapa? Setahun lebih? Setahun lebih kan. Iya. Terus setelah itu? Ya itu saya. Setelah agnostik gimana? Bapak balik Kristen lagi atau Enggak. masuk Islam? Ya saya apa? Hampir semua agama dan kepercayaan saya Pelajarin? pelajari. Oke. Terus? Termasuk ya kepercayaan itu akhirnya saya ditemukanlah Islam. Apa yang membuat Bapak bisa menerima Islam? Islam itu lebih real. Real? Kalau bicara tentang salvation, keselamatan, yang lain kan hanya konsep, samar, enggak. Islam dari agamanya kan sudah Islam, salam. Nama agamanya aja udah selamat gitu? Selamat. Jadi kita enggak terlalu berpikir terlalu tinggi. Jadi kita dari namanya ada selamat ya. Ngapain pusing-pusing? Jadi kalau ditanya agama lo apa? Selamat gitu ya bukan? Agamanya itu udah selamat gitu ya? Gitu kan? Ya itu kan pengertian dalam gitu. Iya, iya. Ya, ya. Ya tapi maksudnya apa? Selain itu konsep apa di dalam Islam yang Bapak akhirnya terima gitu? Termasuk keesaan Allah. Keesaan Allah. Maaf, saya ada Allah ya, bukan Allah ya. Ya terus ini yang nggak terbantahkan di Islam. Ya. Terus sebagaimana dunia ini kalau dipimpin
apa 3 oknum ya, Ya. akan berantakan dunia. 3 pribadi, Pak. Iya, iya. Udah gitu 3 pribadi, yang satu pribadi punya 2 kehendak lagi. Iya. Ya kan? Iya, betul. Iya. Di konsili apa tuh? Konstantinopel 3 kan? Iya, iya. Yesus punya 1 kehendak apa 2 gitu. Ditentukan 2 gitu. Nah kalau satu orang 2 kehendak tuh apa gimana ya? Ya, terbelah lah tubuhnya. Kepribadiannya. Iya. Itu tahun berapa, Pak? Waktu Bapak sudah tidak yakin dengan John Wan itu? Masih ingat nggak, Pak? Ya, kayaknya menjelang atau mungkin menjelang saya umur 40 ya. Menjelang 40. Oh, oke. Iya. Terus akhirnya Bapak bisa meninggalkan itu semua tuh sulit nggak, Pak? Ya awal-awal ya apa? Bukan sulit, cuman nggak mudah aja ya. Waktu resign dari lembaga itu gimana? Nggak masalah? Ya mereka bertanya-tanya ada apa ya? Nggak, yang penting saya sudah bukan apa? Buat statement ya. Nanti yang lain-lain muncul gitu. Iya. Iya. Jadi Bapak sudah mengaku Muslim? Ya sudah. Ya. Waktu masih penginjilan tuh Bapak sudah mengaku Muslim? Ya. Kalau Atau belum? Ya. Kalau masih penginjilan ya saya masih aktif di sana ya. Iya, ngakunya Kristen atau Muslim, Pak? Saya waktu itu ya saya nggak bicara identitas ya. Hah? Yang saya nggak bicara identitas kan. Itu kan orang akan menilai sendiri. Oh gitu. Jadi waktu Bapak mencoba menarik orang itu Bapak mengaku sebagai apa? Saya pembawa berita kebaikan. Pembawa berita. Iya. Oh. Saya bukan mengkritikan orang. Nggak ada istilah itu. Kita membantu dalam hal kebaikan aja. Oh. Ya kita akan bantu ya. Mau orang itu nanti ujungnya jadi Kristen, itu kan secara otomatis kan. Itu kan efek aja. Ya. Iya. Nah, terus waktu Bapak galau dengan John Wan itu, Iya. tadi kita kembali lagi ke John Wan. Akhirnya yang Bapak terima di Islam karena ada konsep yang keesaan Allah gitu ya. Iya. Yang apa namanya? Tidak beranak, tidak diperanakan gitu. Iya. Berarti Bapak ini apa namanya? Menerima Islam itu dari surat Al-Ikhlas gitu. Iya. Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sama Al-Fatihah. Karena surat itu nggak tahu waktu itu tiba-tiba saya sudah hafal. Tiba-tiba sudah apa? Saya sudah hafal. Dari mana? Ya, saya waktu itu sempat menyindir. Apa? Sempat menyindir. Teman-teman kita, saudara-saudara kita orang Islam itu, waktu saya nggak mengatakan orang Islam, orang sebelah. Orang sebelah ini kayak nggak punya bahan doa. Apa-apa selalu Al-Fatihah. Saya nggak tahu kalau isi Al-Fatihah luar biasa. Oh, jadi maksudnya Bapak sudah terbiasa mendengar Al-Fatihah Iya, gitu ya? iya. Jadi hafal sendiri gitu? Iya. Oh. Nah, yang tadi menurut Bapak Al-Fatihah luar biasa tuh luar biasanya gimana? Ya, kandungan Al-Fatihah ya. Ternyata itu inti dari Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Ya. Terus kita kaji betul ya. Ya, kandungan Al-Fatihah itu lengkap sekali. Itu ada ketauhidan Allah. Ya, Allah yang mau. Terus ada bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan manusia dan Allah sendiri ya. 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 Itu ada hablum minanas, hablum minallah ya. Kalau orang Islam bilang. Iya. Hubungan antara manusia, hubungan dengan Allah ya. Gitu ya. Tahun berapa Pak Bapak akhirnya memutuskan untuk masuk Islam? Itu ya. Masih ingat nggak? Ya itu kira-kira ya itu saya pas kurang lebih umur 40 tahun ya. 40 tahun. Berarti kira-kira umur tahun 2020
2010 ya? Ya kurang lebih mungkin. Kurang lebih. Ya. Di Indonesia atau di mana Pak? Nah, akhirnya bersyahadat. Saya agaknya di luar negeri sih. Di mana? Kayaknya di Amerika mungkin. Di Amerika? Iya. Bersyahadatnya di Amerika? Iya. Di apa? Di tempat apa Pak? Masjid? Di masjid. Oh. Iya. Nah waktu di masjid itu dapat sertifikat nggak? Saya nggak minta. Enggak, mereka ngasih nggak? Ya mereka sudah bicara tapi nggak perlu itu ya. Hah? Kok nggak perlu? Ya. Gimana? Saya bilang ya, formalitas itu nggak perlu, yang penting melakukan itu. Bukan, administrasi kan juga penting Pak. Bapak kalau mati nggak tahu, Bapak sudah nggak ada buktinya pernah menjadi orang Islam, nanti Bapak dikumpulkan di keluarga secara Kristen gimana? Kan Ya. sertifikat itu membuktikan bahwa Bapak pernah masuk Islam gitu. Ya, cuman itu kan ya kembali ke formalitasnya. Ya entah sama, ya itu alam. Ya kalau kita dipanggilnya, insya Allah kita husnul khotimah ya. Tapi kalau mungkin prosesi itu ya, itu kan tersayang hidup kan. Mau diproses apa. Tapi saya kok yakin ya tetap husnul khotimah ya. Ya oke, saya paham. Tapi waktu Bapak bersyahadat, dari tempat Bapak mensyahadatkan itu tidak memberikan surat apa-apa masuk Islam? Tidak? Sempat dibicarakan tapi saya awal sudah menolak. Dari awal sudah menolak? Iya, iya. Oh, Itu malah nggak menolak? perlu, formalitas nggak perlu. Itu kan bisa saya rubah sendiri. Ya. Identitas itu bisa saya rubah sendiri. Ya, termasuk di KTP itu saya kondisikan, saya nggak sah. Kalau saya formalkan yang bikin rame nanti. Iya. Terus waktu Bapak bersyahadat itu reaksi daripada teman-teman atau ini gimana? Mereka nggak langsung tahu atau tahu Pak? Ya mereka yang ada yang langsung tahu ya akhirnya nggak terima ya. Saya sempat dikunjungi berapa kali ya. Tokoh-tokoh mereka ya yang dekat sama saya, terus saya apa? Ya pegang prinsip ya. Ini kalau iman sudah pilihan, sudah nggak bisa saya apa? Nggak ada transaksi tentang iman. Ada upaya mereka untuk menarik Bapak kembali nggak Pak? Sangat. Ya. Sangat. Ya. Melalui saya sendiri kan nggak mungkin. Lewat istri ya. Kalau saya tetap mau apa? Mengajar pendeta-pendeta ya, mereka mendekati lewat istri. Ada mengiming-imingi Pak dengan harta atau uang gitu? Ya termasuk itu ya. Apa ada mungkin ada semacam ada tambahan bonus atau kenaikan lah ya. Oh. Ya, tapi ya itu apa? Lewat saya langsung nggak berani mereka. Terus apa? Lewat istri ya. Tapi saya sudah komitmen ya. Pribadi ini sudah, ini yang terbaik yang dikasih Gusti Allah ya. Itu yang lebih dari yang lain. Loh, waktu Bapak ke Amerika bersyahadat itu istri ikut waktu itu? Enggak ikut. Oh, nggak ikut. Enggak ikut. Terus Bapak kasih tahu ke istri udah masuk Islam gitu atau gimana? Saya nggak tahu, tapi waktu saya pulang, saya kan sholat. Oh. Sholat ya, istri nggak terima. Terus? Pintu digedor-gedor sama istri. Terus apa ya? Terus ya nggak terima, pokoknya nggak terima. Bikinnya saya hanya ikut-ikutan. Ya saya jelaskan, mohon maaf kalau ini pribadi. Saya nggak akan apa memaksa apa istri itu terserah, dan apa kalau mau kerja mau, kalau tetap itu silakan pelajari yang betul. Ya saya sempat mengajar ke gereja waktu itu. Ya apa demi kebaikan ya. Tapi alhamdulillah dia sudah nggak pernah kerja lagi. Terus sampai detik ini nggak pernah kerja ya. Tapi masuk Islam? Apa? Ya sudah Islam, terus apa? Lewat guru saya tiba-tiba saya ada dia sudah menerima Islam. Oh. Sudah Islam. Berapa lama waktu Bapak masuk Islam terus akhirnya istri ikut masuk Islam Pak? Mungkin selisihnya 5 tahun. Oh 5 tahun. Iya. Cukup lama ya berarti? Ya, cuman itu kan prosesnya loh ya. Jadi
apa? Kalau anak-anak ini lebih enak, lebih gampang anak-anak saya. Ya. Kalau istri itu waktu itu apa? Ya karena terlalu nggak terima karena dulu merasa saya motivasi ya. Dia masih teringat bahwa yang memotivasi dia untuk jadi Kristen terbaik itu saya. Pemicunya saya. Terus tiba-tiba malah saya nggak dari sana lagi. Pemicunya malah banting setir ya. Ya. Jadi keluarga sama istri, keluarga Pak Ade Bude ini nggak terima ya. Karena merasa saya jadi pengkhianat gitu ya. Oh, oke. Bapak disebut pengkhianat gitu. Saya awal-awal apa? Ya jadi motivator mereka ya. Saya sempat diidolakan di gereja ya. Karena saya kalau khotbah itu saya kata mereka selalu menarik. Saya membawakan tema-tema khotbah itu atau cerita lah story itu selalu menarik. Ya teman-teman SMA segala itu ya pikir saya ini ya nggak tahu ya saat ini saya masih pendeta ya. Masih guru-guru pendeta ya. Teman-teman SMA Pak Randi ya. sampai sekarang ya ada yang apa masih berpikir yang belum tahu ya. Iya. Terus ada waktu itu ada di Amerika sana itu ada dosen pembimbing itu bagus sampai sekarang dia nggak tahu. Oh gitu. Iya. Sudah ada berapa pendeta Pak yang Bapak ajarin begitu? Ini nggak Pak? Ya nominalnya sudah. Pokoknya waktu setiap kelas itu ada 10 orang. Setiap angkatan. Kalau kita memang kondisikan kelas itu supaya hidup. Kalau lebih kan nanti kemampuan terimanya kurang. Supaya kita ini enggak boros di energi. Berapa kali Bapak memberikan pelajaran kepada pendeta-pendeta itu? Ya banyak angkatan Pak, lebih dari 10 angkatan ya lebih. Satu angkatan berapa lama Pak? Rata-rata 2 tahunan. Satu angkatan? Iya. Oh ya lama juga ya. Ya. Jadi kayak program apa ya? Kayak program S2 gitu ya? Iya, kayak apa? Semacam ada straight course ya. Apa itu straight course? Straight course itu ya kayak bimbingan percepatan ya. Straight course. Oh, maksudnya kayak kursus percepatan gitu. Ya. Oh. Ya. Ya. Kalau secara umum ya, non sewu. Mereka ini kayak dikasih ilmu kayak tidur, kita bangkitkan. Dikasih ilmu secara umum mereka kayak tidur, kita bangkitkan dengan cara-cara baru. Oh gitu. Hirohnya, gairahnya, penginjilan itu kita bangkitkan lagi. Ya. Jadi ya akhirnya Bapak menemukan hidayah itu sendiri yang mana ya? Iya. Yang biasa. Saya sama sekali nggak pernah cita-cita itu. Yang awalnya Bapak mengajak orang masuk Kristen, malah tiba-tiba Bapak sendiri yang nggak yakin dengan Kristen. Iya. Malah jadi masuk Islam gitu. Ya, alhamdulillah setelah Islam ini saya sudah mengislamkan orang juga. Alhamdulillah. Ya, itu juga suatu kebetulan. Enggak, bukan ya. Saya ketemu orang yang terus ada satu keluhan kesehatan. Terus saya dikenalkan sama teman ya. Dia kasih background, Pak, mohon izin orang ini orang Kristen aktif di gereja A, terus Bapak harus hati-hati bicara. Enggak, saya awali, saya bicara tentang kemanusiaan dan kesehatan. Ekonomi tidak bicarakan, tapi momennya bagus sekali. Dia kok merintih-merintih, merintih-merintih kesakitan. Sampean tahu, rintihan sampean itu gak ada gunanya. Untuk sampean dan keluarga sampean gak ada gunanya. Sampean tahu kalimat-kalimat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan sampean dan keluarga sampean. Apa itu? Kalimat thayyibah la ilaha illallah. Terus dia paham ini. Bisa mengucapkan ucapan sekarang. Terus pernah mendengar
pernah lakukan sekarang. Kalau saya nunggu ustadz atau kiai ya nanti terburu kena virus ya. Virus. Momennya bagus, saya catatkan. Okay. Saya suruh catat. Oke, bagus. Akhirnya saya ajak silaturahmi ke guru saya. Setelah sudah saya catat. Terus anak sampean yang masih anaknya bapak yang masih bekerja siapa? Yang kecil tuh sekolah minggu. Besok hari Minggu nggak usah sekolah minggu. Tak kasih privat Inggris gratis. Saya kasih bicara tentang Islam saya Inggris kan. Fatihah saya Inggris kan ya. Ya. Terus alhamdulillah ya apa? Kayak saudara itu. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi tadi selain Yohanes 1:1 ada lagi nggak Pak yang menurut Bapak ya, menjadi banyak, blundernya Kristen gitu? Ya, Yohanes 3:16 juga ini. Oh 3:16. Itu logikanya di mana? Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved this world, so He gave His begotten Son. It's only begotten Son. Yeah, It's only begotten Son. Whoever believe in Him may be saved, and whoever shall live or perish gitu. Will be perished. Ini waktu saya sedang penginjilan, itu saya gunakan itu. Oh gitu. Ya. Begitu ada Natal, momen-momen Natal itu saya pakai penginjilan di kampung-kampung. Momen Natal itu saya bungkus dengan budaya. Budaya apa Pak? Budaya sempak itu? Kesenian. Ya, kesenian. Di Jawa kan dekat dengan gaya-gaya keraton. Iya. Saya kasihlah pakaian-pakaian adat itu. Misinya ada penginjilan. Bahkan suara lahirnya, tangisnya anak saya lahir itu, saya pakai tangisnya Yesus. Wah? Apanya Bang? Saya rekam. Anak saya lahir menangis itu, anak pertama. Suaranya saya rekam. Itu saya setel di gereja pada saat Yesus lahir. Oh drama gitu? Pas drama Yesus gitu? Ya. Oh. Ya terus pakaiannya pakaian budaya. Ya kalau kita mau istilahnya hanya mengandalkan Kristen adab-adab Kristen atau budaya Kristen ya kita nggak diterima saat itu ya. Tokoh-tokoh bahkan tokoh agama bisa saya hadirkan untuk menyalakan lilin di gereja ya. Ya. Setelah itu mereka akan ramai urusan mereka kan. Yang penting sudah hadir. Ya. Sampai begitu ya. Masya Allah. Baik. Nah terus waktu Bapak masuk Islam itu ada kesulitan apa Pak waktu masuk Islam? Ya Ada kesulitan nggak? Saya kikuh sendiri. Hah? Saya merasa kikuh sendiri. Kikuh? Karena kikuh apa? Kikuh. Kikuh apa? Kikuh. Ya. Istilahnya apa ya? Apa tuh? Awal-awal itu saya ngerasa nggak enak. Dulu saya ini mengaku akidah mereka. Ya. Tiba-tiba saya mendekat ke mereka jadi saudara ya. Saya agak takut ya. Kalau mereka ada dendam ya. Ya. Tapi alhamdulillah nggak ada dendam Pak? Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada dendam ya. Emang Bapak juga murtadin orang di daerah Batu juga Pak? Termasuk ya. Oh termasuk? Ya. Kan termasuk ada saudara saya sendiri itu yang waktu itu sampai baptisannya saya yang mengendalikan itu saya. Mengendalikan pendeta yang membaptis gitu Pak? Iya, pendeta yang membaptis dan itu persisnya saya ngatur. Gitu ya. Iya. Jadi kayaknya otaknya kan di saya tuh. Jadi non jauh ya. Ya, saya ngeri ya, dosa saya terlalu banyak. Tapi kan insya Allah pada waktu Bapak masuk Islam kan sudah dihapuskan. Iya, tapi ya itu saya agak ngeri ya mendengar
Kalau menceritakan itu lagi ngeri. Iya. Saya hanya mungkin neraka, mungkin kan paling dalam saya itu. Enggak lah Pak. Iya. Bapak sudah masuk Islam. Iya. Insya Allah Pak, sudah dihapuskan Pak. Iya. Tapi kan bahkan kebaikan Bapak yang dari akhir balik malah tetap dicatat itu. Ya, amin, amin. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi sekarang istri dan anak-anak Alhamdulillah juga sudah masuk Islam semua ya. Iya. Kalau yang kalau anak-anak saya yakin lebih lagi. Kalau istri ini mungkin karena proses ya. Iya, iya. Karena proses ya. Memang saya lebih senang memang contoh kebaikan ya. Iya, Ya, kalau ngomong Islam sama laku Islam lebih lagi. Ya, iya. Iya. Nah ini berarti Bapak dari kalangan lembaga itu tadi nggak terlalu berpengaruh kepada pindahan Bapak yang sekarang ya? Nggak terlalu pengaruh gitu ya? Karena mungkin di Indonesia nggak banyak jaringan gitu atau gimana? Ya sebetulnya jaringan itu sama. Kemarin ini masih kira-kira 2-3 bulan lalu ada toko dari Amerika, dia menemui saya di Surabaya juga. Oh terus? Dia kayaknya itu pekerjaan saya masa kecil. Huh? Pekerjaan saya masa dia berpura-pura punya proyek kemanusiaan, menyangkut pendidikan dan total kemanusiaan. Ternyata ujung-ujungnya dia bicara tentang kristenisasi. Oh. Ya, dia bicara apa? Oh ini saya direkom temen ya. Terus ada orang asing datang ini perlu bantuan apa nih? Sudah mau minta perizinan LSM ya. Itu terus saya belajar. Oh ini pekerjaan masa kecil saya gampang. Dan ternyata di dalamnya tuh akhirnya saya kabulkan ya. Kalau perizinan gampang ya, ada orang pusat di kementerian kan. Saya sudah datangi, ternyata dia nggak berani untuk maju lebih lanjut ya. Akhirnya saya tinggal ya. Karena yang dipegang itu intinya tetap kristenisasi. Ya. Dia mau idahnya kebebasan manusia dalam kendali kristenisasi. Ya, ya. Baik Pak, kalau begitu saya rasa cukup ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak ceritanya, tadi sudah menginspirasi ya Pak ya. Mungkin sebelumnya Bapak bisa ada pesan Pak buat pemirsa di channel saya, baik yang sudah muslim ataupun yang belum muslim Pak. Ya saya sendiri terima kasih ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Terus untuk pesan saudara-saudara kita semua total ya, ini untuk keimanan ya, agama yang benar, inna dina indahu Islam. Terus dapatkan hidayah itu ya. Ya, terus berapapun harganya hidayah itu harus dicapai. Oke. Ya. Ya. Itu aja Pak? Itu yang lebih dari lain ya. Ya. Ternyata dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu sudah mengalahkan semuanya. Ya. Kita nggak bisa ukur dengan materi apapun. Ya. Bagaimana kita bisa ukur ya? Itu bisa 10 kali lipatnya dunia dan langit. Mana yang bisa mengukur ya? Kalau hanya materi nggak ada apa-apanya itu. Ya, kita juga nggak melupakan materi ya. Materi insya Allah kita berikan kelimpahan. Allah pemilik semua. Lau mafis samawati wa mafil ardi. Iya. Ya saya pikir itu kita tetap iman Islam kita jaga ya. Iya. Terus yang lain-lain akan mengikuti. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali lagi ya Pak Randi ya. Buat para pemirsa juga yang ingin berpartisipasi di dalam perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111 8899 atas nama YP Matawi Jakarta, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya, Pak Randy ya. Oke, oke. Barakallah, Pak.